Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih haji. Walaupun mungkin sebenarnya agak susah untuk belajar haji ini secara teoritis. Mesti ada praktek supaya dia lebih mantap gitu ya. Dan tetapi pada kesempatan ini ya kita belajar tentang teorinya dulu. Insyaallah pada kesempatan lain kita berdoa mudah-mudahan Allah meringankan langkah kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, pertama sekali kita harus bertanya ngapain kita berhaji ini. Ya, sebenarnya haji ini adalah dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan haji itu ya kata Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata lillah karena Allah. Apa hukum haji? Ya, hukum haji itu wajib. Ya, ijma ulama hukumnya wajib. Kata Imam Syafi'i wajib ala tarakhi. Ya boleh ditunda. Misalnya kita punya uang nih untuk berangkat haji, tapi masih ada kebutuhan lain, jadi boleh ditunda. Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan wajib alal faur, artinya harus segera. Karena kata Nabi, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang hendak berniat untuk berangkat haji, hendaklah dia bersegera. Fa innahu qad ya'rudul marid wa tadillu dhallah. Karena bisa saja nanti dia sakit. Ya, uangnya habis untuk keperluan, untuk berobat dan lain sebagainya. Apa motivasi kita pergi haji? Haji ini adalah amal yang sangat istimewa. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling baik? Ayul amali afdal, kata Nabi, al-imanu billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qultu summa ayun, kata sahabat tadi, lantas apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Lalu apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Kemudian motivasi yang lain adalah haji ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajjal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummu. Siapa yang berangkat haji kemudian tidak mengerjakan rafas, tidak berbuat fasik, maka nanti dia pulang seperti dilahirkan seperti ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi putih ya, bersih, tidak ada dosa. Kemudian orang yang haji ini dibalas dengan surga. Nabi SAW, al-umrah bainal umrah kaffaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu ada penghapusan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling setimpal kecuali surga. Kemudian haji ini adalah jihad yang ringan dan mudah. Ja'a rajulun dan Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala inni jabban. Ya Rasulullah, aku ini adalah penakut. Wa anni dha'if, aku lemah. Kata Nabi, maukah kamu kutunjukkan suatu jihad la syauka fih, tidak sulitlah. Ya, apa itu? Yaitu haji. Kemudian orang haji ini doanya diijabah oleh Allah dan dosanya diampuni. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal umar waqdullah. Haji dan umroh itu, orang yang haji dan umroh adalah tamu istimewa Allah. In da'awhu ajabahum. Kalau mereka berdoa, Allah ijabah doa mereka. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Kalau mereka minta ampun, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian haji ini ya, harta yang kita keluarkan, kita bayar untuk berangkat haji itu Allah akan ganti 700 kali lipat. Maka Nabi SAW, an-nafaqatu fil haji kanafaqatin fi sabilillah. Nafkah, harta yang kita keluarkan di jalan untuk berhaji seperti harta yang kita keluarkan jihad fisabilillah. Ad-dirhamu bisab'i mi'ati dhi'fin. 1 rupiah yang kita keluarkan Allah akan ganti 700 kali lipat. Nah, dalam haji itu ada 3 jenis haji ya prosesnya. Yang pertama adalah haji ifrad. Jadi haji ini
ada umrohnya, ada hajinya. Makanya kata Allah, al-hajju wal umroh, wa atimul hajja wal umroh lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi ada dua jenis ibadah, umroh dan haji. Apa itu umroh, apa itu haji? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada 3 jenis haji, yaitu haji ifrad pertama, sesuai dengan namanya, ya, ifrad artinya menyendiri. Jadi ifrad ini adalah orang yang berniat mengerjakan haji, haji saja. Jadi tidak umroh. Dia haji, dari mulai dia datang, dia berniat haji saja, kemudian datang tawaf qudum, mengerjakan rangkaian ibadah haji, sampai selesai. Kemudian namanya haji qiran. Apa ini qiran? Qiran ini kan artinya bersamaan, ya. Qarin. Jadi orang yang haji qiran ini niatnya haji dan umroh secara sekaligus, bersamaan dia. Kemudian ada haji tamattu. Haji tamattu ini artinya bersenang-senang. Dia datang melaksanakan umroh dulu, ya, umroh dulu, kemudian dia melepaskan pakaian ihram, lalu dia melaksanakan ibadah haji. Ya, ada rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul dan tertib. Sementara ada syaratnya yaitu Islam. Jadi kalau orang kafir tidak sah hajinya, kemudian balik. Anak-anak bagaimana? Boleh tidak? Boleh, ya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Apakah dia sudah dewasa harus mengerjakan haji lagi atau sudah cukup hajinya ketika anak-anak itu, ya. Kemudian berakal sehat. Orang gila yang kurang sehat akalnya tidak wajib pergi haji. Kemudian dia merdeka, bukan budak. Lalu ada istitoah. Ya, istitoahnya ada kemampuan. Mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu ilmunya, dan mampu yang lainnya. Ya, ada wajib-wajib haji, ya. Rukun haji ini dengan wajib haji ada berbeda. Kalau rukun haji itu apabila ditinggalkan dia hajinya tidak sah, batal. Tapi kalau wajib haji ini dia wajib dikerjakan, tetapi kalau ditinggalkan dia hajinya tetap sah, akan tetapi membayar namanya dam, sanksi. Wajib haji ini pertama niat ihram dari miqat. Kalau kita sampai miqat, ya niat dari ihram, ya, niat ihram. Kemudian kita mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah, mabit di Mina, lontar jumroh ula wusta Aqabah pada hari tasyrik, dan tawaf wada'. Selain wajib haji, ada pula sunnah-sunnah haji, ya. Ya, sunnah-sunnah haji ini banyak. Yang pertama kita hari tarwiyah itu kita ke Mina dulu, kemudian berjalan cepat di lembah Masyar, bercukur habis bagi laki-laki dan memendekkan bagi wanita. Jadi tahallul itu botak, ya, bagi laki-laki. Mandi ketika ihram, salat sunnah ihram, talbiyah dan lain sebagainya, ya. Nah, perjalanan ibadah haji ini mungkin secara mudahnya bisa kita hafal melalui lagu, ya. Lagu Pergi Tamasya. Pergi haji ke Mekah, niat ihram karena Allah, berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ke Mina melontar jumroh, ula wusta Aqabah, tawaf, sa'i, bercukur dan tahallul. Nah, ini adalah rangkaian ibadah haji, baik rukun maupun wajib haji. Ya, tadi ada wajib haji, ada rukun haji. Rukun haji itu pertama adalah ihram. Rukun ini kalau kita tinggalkan tak sah haji. Ya, pertama adalah ihram. Kita niat dulu, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji ya Allah dan aku berihram atasnya, ya, karena Allah. Karena sesuatu ibadah itu yang pertama itu adalah niat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan seseorang itu tergantung motivasinya apa, niatnya apa, ya. Kalau niatnya itu karena Allah, ya insyaallah hajinya itu Allah nilai.
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hajinya itu hanya karena dunia supaya dipanggil Pak Haji, nah ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ihram tadi niat karena Allah, labbaik Allahumma umratan kalau niatnya umrah dulu, ya. Kalau haji nawaitul hajja wal umrah lillah. Ya, ihram dari miqat. Miqat itu apa sih? Ya, miqat itu adalah batas. Jadi setiap wilayah itu kan ada batasnya. Di Kota Medan atau Binjai itu ada batasnya. Kalau Binjai itu adalah Tugu Rambutan. Jadi kalau kita melewati Tugu Rambutan itu, kita harus menggunakan pakaian ihram dan berniat ihram. Jadi batas Mekah itu ya ada beberapa itu. Kalau dari Madinah ya batasnya itu namanya Zulhulaifah atau Bir Ali atau Bir Ali dari Madinah. Kalau melewati Bir Ali maka kita wajib menggunakan pakaian ihram untuk umrah ataupun haji. Ya. Kemudian eh, ketika kita sudah niat ihram, ya kita tidak boleh lagi menggunakan pakaian yang berjahit, ya seperti baju, celana, peci, ya, tidak boleh. Kemudian kita bertalbiyah. Ya, bagi laki-laki memakai dua helai kain. Yang pertama untuk bawah namanya izar, ya sarung. Kemudian untuk atas, ya kain atas namanya rida. Disarankan berwarna putih. Kalau wanita itu ya seperti biasa saja menggunakan pakaian untuk sholat, tak ada warna, tapi baiknya adalah putih. Kemudian kita sholat sunat ihram, ketika kita sudah niat, kita sholat sunat ihram 2 rakaat, boleh niatnya itu di masjid atau di kendaraan. Nah, ihram ini kemudian diawali dengan mandi sunat. Sebelum kita niat ihram gitu, kita sunatkan mandi dulu ya, supaya bersih. Ya, baru sholat sunat kita ihram 2 rakaat, baru niat ihram di miqat tadi, kemudian membaca talbiyah. Kalau kita sudah pakai ihram, kalau kita sudah niat ihram, ada larangan yang harus dijaga supaya tidak batal dan membayar dam. Yang pertama bagi laki-laki itu adalah memakai pakaian biasa. Itu nggak boleh. Ya, baju, celana, sarung itu tidak boleh. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki nggak boleh, harus dipotong ya. Atau paling tidak pakai selop lah. Kemudian menutup kepala. Ini tidak boleh bagi laki-laki dalam keadaan ihram. Apa itu ihram? Ya, ihram itu kita tadi berniat ihram artinya mengharamkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Bagi perempuan ini tidak boleh berkaus tangan, tidak boleh menutup muka dengan bercadar. Bagi laki-laki dan perempuan, ketika dia sudah niat ihram, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh potong kuku, tak boleh memburu binatang, tak boleh melakukan lamaran, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya. Kemudian tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mencaci maki. Ini adalah larangan ketika kita sudah ihram. Kalau kita langgar ini, maka bisa dikenakan sanksi. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Man adraka Arafah, faqad adrakal hajj. Siapa yang sudah sampai di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu, maka dia sudah sah hajinya. Tapi kalau tidak sampai di Arafah, walaupun sudah sampai di Mekah dia, tidak wukuf di Arafah walaupun sebentar, maka hajinya tidak sah. Ya, karena ini merupakan rukun. Yang kedua, ya, tadi wukuf di Arafah, wajib wukuf ini adalah dilakukan dalam daerah Arafah. Jadi tidak sah kalau wukufnya itu di luar batas Arafah. Dilakukan hingga terbenam matahari. Wukuf di Arafah ini ya dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya kapan? Dari mulai ba'da zuhur, zuhur lah ya, zuhur sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian mabit Muzdalifah ini adalah wajib haji tadi ya. Apa yang kita lakukan di Muzdalifah? Ya, kita eh, beristirahat ya, setelah lelah kita wukuf di Arafah, kita istirahat sebentar jalan, kemudian mengambil batu untuk melontar jumroh. Ya, lalu kita menuju Mina, melontar jumroh, ya, Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita bertahallul ya, menggunting rambut, bercukur. Ya, kata Nabi SAW, orang yang mencukur rambutnya botak ya, Allah akan merahmatinya.
Kemudian setelah kita wukuf tadi, kemudian mabit di Muzdalifah, lalu mabit. Apa ini mabit? Artinya adalah bermalam, bermalam di Mina. Ya, Mina itu adalah kawasan yang kecil sebenarnya. Ya, kita mabit bermalam di Mina tersebut pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ngapain kita di Mina itu? Ya, berzikir, berdoa kepada Allah. Kemudian kita juga melontar. Ya, kita melontar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 10 kita lontar satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar. Pada tanggal 11, 12, dan 13 kita melontar 3 jumroh. Ya, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Lalu kita tanggal 13-nya ya atau tanggal 12-nya kita bisa meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Lalu sampai di Mekah kita pun melaksanakan tawaf ifadah. Ini adalah rukun umroh tidak boleh tinggalkan. Ya, namanya tawaf haji. Sampai kita di Mekah kita tawaf, ya 7 kali, kemudian diiringi dengan sa'i itu dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Lalu sebelum pulang ya ada namanya tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf wajib haji. Ya, tawaf saja untuk berpisah dengan Baitullah. Ya, sebelum kita pulang untuk meninggalkan Mekah. Ya, tawaf itu ada beberapa macam, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah tadi, tawaf haji, ada tawaf sunnah dan ada tawaf wada. Syarat sahnya tawaf ya suci dari hadas besar dan kecil, dimulai dan diakhiri dari rukun Hajar Aswad, dari Hajar Aswad itu ya. Kemudian lakukan sebanyak 7 kali putaran dan di dalam Masjidil Haram. Kalau ragu kita, ya sudah berapa putaran ini, maka ambillah hitungan yang pada sedikit. Sudah 5 atau 6, ya. Ambillah hitungan paling sedikit berarti 5, ya. Kemudian posisi Baitullah berada sebelah kiri dan membaca doa tawaf. Kita ringkas saja. Ya, sa'i. Setelah tawaf kita melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah gambaran bagaimana ibunda Nabi kita Ismail alaihissalam, ya Siti Hajar berupaya ya sa'i, berusaha untuk mencari air ya buat anaknya Ismail yang masih kecil. Lalu sebelum pulang kita melaksanakan tawaf wada. Ya, tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Ya, mungkin ini ya sekedar gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji baik rukun maupun wajib haji dan proses perjalanan ibadah haji. Selanjutnya insya Allah kalau ada kesempatan kita akan melaksanakan praktek ya, manasik haji supaya ketika kita berangkat haji insya Allah sudah agak lebih memahami. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.